Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwatul iman, sha'imina was sha'imat rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada manusia. Bagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah melimpahkan nikmat kepadamu wahai manusia yang sangat banyak. Maka sholatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Dalam kehidupan ini, dari berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang Allah, yang kalau kita ingin menjumlahkannya kita tidak akan sanggup. Bagaimana Allah tegaskan dalam surah An-Nahl ayat 18, surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau wahai manusia ingin menghitung, ingin menjumlahkan nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya kalian tidak akan sanggup. Ada dua nikmat yang Allah karuniakan, yang Allah limpahkan kepada manusia menjadi kenikmatan yang begitu sangat berharga dan luar biasa untuk menjalankan ibadah saum puasa di bulan Ramadan, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan ini kedua nikmat ini yang paling banyak dilalaikan, dilupakan, dan manusia terlena. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang dikasih kesehatan, sehat secara akal, sehat secara fisik, sehat secara mental, tapi dia tidak mendapatkan hidayah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ada orang dikasih kesempatan, hidup dia, usianya panjang sampai bertemu dengan bulan Ramadan, tapi lagi-lagi kehidupannya, umurnya, usianya tidak dia gunakan untuk menunaikan kewajiban dia puasa di bulan Ramadan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dari Imam Bukhari nomor hadis 6412 dari sahabat Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmatku kata Allah, yang banyak dengan dua nikmat ini manusia terlena, lalai dan lupa. Asyihatun, nikmat sehat, wal faragh, dan waktu luang. Sehingga Allah menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui bahwa nikmat yang datang kepada mereka itu adalah dari Allah, tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Mereka tidak menggunakan nikmat sehat untuk beribadah, mereka tidak menggunakan kehidupan yang Allah kasih untuk beribadah, dan kebanyakan mereka manusia adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nashribat mengatakan, Inna a'zami ni'amil lailil abdi, sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, minal ghaibi ilal maujud, dari dia tidak ada sampai lahir ke dunia ini. Maka nikmat hidup dan nikmat yang begitu luar biasa. Berapa banyak orang yang terkapar di rumah sakit ingin sehat untuk bisa hadir, bisa menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Tapi betapa banyak orang yang dikasih sehat oleh Allah, dia menyia-nyiakan dengan tidak menunaikan puasa di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang terkapar, tertidur di liang kubur, mereka ingin bangkit, ingin hidup kembali, meminta kepada Allah, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan, agar mereka bisa kembali ke dunia ini, mereka mau mengerjakan amal soleh, salah satunya ingin berpuasa di bulan Ramadan. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Hal inilah
yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa nikmat sehat, nikmat hidup adalah nikmat yang berharga bagi seorang beriman. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4161 yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi hari di antara kalian, mu'afan fi jasadihi, dalam tubuhnya diberikan kesehatan, aminan fi syirbihi, dan keluarganya diberikan keamanan oleh Allah di berbagai macam bencana dan musibah, wa indahu qutun yaumihi, dan di sisi dia pada hari itu ada makanan pokok, maka annama, maka sesungguhnya dia seolah-olah hizatulahud dunia, telah mengumpulkan berbagai macam kebaikan kenikmatan dunia." Subhanallah. Jadi mari sama-sama kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, yang diberikan waktu luang kesempatan oleh Allah, jangan sia-siakan kesehatan kita, melainkan untuk beribadah kepada Allah, menunaikan kewajiban demi kewajiban perintah Allah, menjauhi larangan demi larangan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita yang kasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan hidup kita lah hidup yang bermodal, dengan manfaat, dan hidup kita hidup yang berkualitas dengan ibadah yang baik dan benar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak nomor hadis 7846, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah oleh kalian hai manusia 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, yakni sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda adalah waktu yang produktif, waktu yang bisa sebaik-baiknya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai siapa anak muda yang menggunakan waktu mudanya untuk beribadah kepada Allah, dia akan mendapat naungan pada hari kiamat, di mana tidak tahu naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Maka pastikan usia muda kita adalah usia yang produktif, bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga di hari tuanya kita menuai hasil yang begitu membahagiakan buat hidup kita. Yang kedua, wasihattaka qabla saqabika. Waktu sehatmu hai manusia sebelum datang waktu sakitmu. Ibadah yang paling baik, ibadah yang sempurna adalah ketika kita beribadah dalam kondisi sehat. Karena dalam kondisi sakit kita sudah tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal, dan tidak bisa lagi terbaik memberikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Waktu kaya kita, waktu ketika Allah mencurahkan nikmat rezeki yang melimpah kepada kita, maka gunakan untuk bermanfaat sesama manusia, untuk berzakat, berimpak, dan bersedekah sebelum datang waktu fakir kita, waktu miskin kita, yang kita tidak bisa lagi berzakat, berimpak, dan bersedekah. Kemudian yang keempat, faraghoka qabla syukrika. Waktu lapang kita sebelum datang waktu sempit kita, karena kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya, maka jangan sia-siakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hayataka qabla mautika. Waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Maka jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan sia-sia, karena ayat Al-Baqarah, ayat Ali Imran ayat 102 mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim. Dan Allah mengingatkan, summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kalau bicara tentang nikmat, apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum ajmain. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.